ada yang ditunjuk gitu, sehingga tidak dikatakan bahwa Pak Jokowi membuat gaduh gitu. Dan saya yakin Pak Jokowi tidak tujuannya untuk membuat gaduh. Beliau adalah negarawan. Ya, Pak Susno, jadi pembuktian di pengadilan nanti apakah akan mengakhiri polemik dari ijazah Jokowi? Baik, pengadilan adalah yang terbaik, tetapi untuk menuju ke pengadilan yang agak susah ya. Karena apa? Harus dibuktikan dulu ijazah itu asli apa palsu. Setuju itu. Dan saya yakin itu asli. Kalau itu ada buktinya. Siapa yang bisa membuktikan itu? Tolong pada kesempatan ini mudah-mudahan UGM mendengar gitu. Jelaskan bahwa ijazah itu asli dan sah. Sah itu adalah cara perolehannya yang benar. Bahwa ijazah itu asli dari UGM. Untuk mendapatkan itu betul dia sebagai mahasiswa, betul dia kuliah, betul memenuhi semua persyaratan yang saya tidak tahu apa persyaratan itu. Mungkin Pak Roy yang tahu. Udah dijawab mesin AI, Pak. Itu akan lebih meyakinkan lagi. Nah, kalau UGM bisa membuktikan itu, saya yakin Pak Jokowi akan apa yang dikatakan dia mencemarkan nama baik itu terbukti ya. Karena apa, namanya memang baik, dikatakan tidak baik. Tetapi kalau seandainya itu UGM tidak bisa membuktikan, maka orang yang berkata bahwa ijazah itu palsu berarti dia tidak berbohong. Saya netral di sini, saya tidak memihak siapapun juga. Pengadilan ada yang terbaik, tetapi pengadilan panjang dia. Siapa yang misalnya merasa dirugikan masih bisa untuk banding. Banding masih bisa kasasi, kasasi masih bisa PK, dan insya Allah sampai ke 2029 lemparan isu politik ada orang gede sekali tadi itu akan terbukti. Dan mudah-mudahan Pak Jokowi mendengar bahwa isu politik yang dilemparkan tentang orang gede itu tolong untuk segera diakhiri. Ada dua cara mengakhirinya, satu lelucon kayak Pak Gus Dur, gede itu adalah gorila. Kemudian gede itu adalah langsung memang ada yang ditunjuk gitu. Sehingga tidak dikatakan bahwa Pak Jokowi membuat gaduh gitu. Dan saya yakin Pak Jokowi tidak tujuannya untuk membuat gaduh. Beliau adalah negarawan. Terima kasih. Oke, baik. Bang Rey, kalau ini memang operasi politik, kemudian manuver kontra untuk Jokowi, apakah dengan peradilan nanti bisa menghentikan polemik ijazah? Kalau polemik ijazahnya mungkin iya, tapi kan kalau politiknya kan jalan terus. Karena itu yang saya sebut tadi, ini kan sudah bagian dari persaingan politik. Diakui oleh mereka yang sebagai orang yang terlibat dalam peristiwa politik ini gitu. Dan kayaknya hal-hal yang kenapa Pak Jokowi mengatakan ada orang besar terus orang besar tapi tidak mengungkapkan ciri-ciri yang sangat spesifik tentang apa yang, karena itu juga permainan politik itu. Kan gaya politik Pak Jokowi itu kan selalu menempatkan dirinya itu sebagai orang yang tanda kutip terzalimi kan. Kan kira-kira ijazah palsu ini mau diubah oleh beliau sebagai korban dari penzaliman Roy Suryo dan kawan-kawan, dan di atas Roy Suryo memang begitu Bang Rey. Balik kira-kira. Emang fitnah orang tidak pernah itu dilihat kok. Pola ini kayaknya yang mulai juga terus dikembangkan oleh Pak Jokowi. Nah, dengan cara begitu popularitas macam-macam dan sebagainya itu tetap terjaga. Ingat loh ya, sekalipun Pak Jokowi mengatakan bahwa ia di-downgrade reputasinya oleh peristiwa ini, tapi kan kenyataannya popularitasnya tetap terjaga. Artinya apa? Artinya Pak Jokowi melihat peristiwa ini justru memelihara popularitasnya. Jadi pengadilan bukan solusi terakhir? Bukan. Pengadilan sebagai kasus ijazah itu ansih bisa mengakhirinya. Tapi peristiwa politiknya akan terus bergulir. Jadi tidak dengan sendirinya selesai di pengadilan, maka peristiwa politiknya akan selesai gitu. Sebab kelihatan yang terkadang justru memanfaatkan peristiwa ini secara politik. Bukan saja orang besar yang dituduhkan palsu kita tadi oleh Pak Jokowi, bahkan boleh jadi Pak Jokowi sendiri menikmati secara politik adegan-adegan ini. Gitu. Oke, baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.